ini dari Sangga 1 akan melaksanakan uji butir 3 dan 7, yaitu tentang pro dan kontra hukuman di sekolah. Hukuman fisik di sekolah menurut Wikipedia adalah hukuman yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik yang diberlakukan bagi siswa yang melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan di sekolah. Siswa yang diganjar hukuman ini seringkali mendapat pukulan di pantat atau tangan, dan ada pula yang memukul dengan menggunakan rotan atau tongkat. Setelah ini dari saudara Nandini dan yang lain, menurut kalian setuju gak sih hukuman fisik di sekolah? Kalau aku sih ada plus minusnya ya. Bisa aja setuju karena kan anak zaman sekarang itu banyak sering main handphone atau nggak pernah beraktivitas secara fisik kan. Jadi ada manfaatnya juga kalau mereka diberi hukum fisik. Kalau aku sih setuju, karena ada hal yang wajar agar dapat mendisiplinkan siswa agar tidak semena-mena terhadap peraturan yang ada. Dengan catatan bahwa memang siswa terbukti melakukan kesalahan atau tindakan kriminal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang siswa. Kalau aku sih tidak setuju, soalnya kalau hukuman fisik kayaknya terlalu berlebihan buat remaja. Aku tidak setuju karena itu perbuatan kayak orang gila. Aku nggak setuju karena hukuman fisik di sekolah itu apa ya nggak efektif dalam jangka panjang. Terus kan kalau remaja Gen Z, Gen milenial, kamu hukum fisik tuh malah dia makin menjadi gitu, malah bukannya makin nurut gitu sih. Tapi misalnya hukuman fisik dilakukan ke siswa-siswa itu bisa juga buat mereka biar itu jadi mereka bisa lebih disiplin dari sebelumnya. Misalnya mereka sebelumnya melakukan kesalahan, terus kalian beri hukuman secara verbal atau cuma ucapan-ucapan, nah mereka bisa aja ngulangi. Kalau ngulangi lagi, kalian kasih verbal lagi, ada yang bisa berubah, ada yang enggak. Jadi kalau menurut aku itu setuju, karena bisa buat mereka lebih disiplin dan mungkin sedikit lebih tegas. Kalau menurut aku sendiri mungkin hampir sama dari jawabannya Nandini, ada positif dan ada negatifnya. Kalau dari segi positifnya mungkin siswa yang diberikan hukuman fisik itu bisa melatih fisik dari siswa sendiri. Mungkin banyak yang dari sekolah-sekolah itu memberikan hukuman fisik seperti push up, sit up dan lain-lain, yang itu pasti akan berdampak baik untuk dirinya sendiri. Tapi juga ada dampak negatifnya. Bisa saja anak tersebut yang diberikan hukuman fisik mengalami trauma karena sebelumnya belum pernah diberikan hukuman seperti itu. Jadi kalau dari aku sendiri ya ada positif dan negatifnya. Itu pinter-pinter yang memberikan hukuman fisik harus bisa mengetahui siswa itu pantas apa enggak diberikan hukuman seperti itu. Nah, sebelumnya aku mau nyanggah dari pendapat Nandini tadi. Kan Nandini bilang ada manfaat. Nah, menurutmu apa manfaatnya? Kan tadi awalnya udah dijelasin kan, generasi sekarang kan lebih banyak ke main HP atau gadget kan. Jadi manfaatnya ya mereka kalau dikasih hukuman fisik sekarang lebih mana ya, kayak fisik mereka tuh lebih kuat daripada anak-anak zaman sekarang. Misal hukuman fisik yang diberikan bukan kayak berupa push up atau yang lain-lain, tapi malah kayak seperti mungkin cambuk atau jadi kan itu pukulan. maksudnya minus, bukan hukuman yang ngasih manfaat buat orang itu. Jadi balik lagi ke orang yang ngasih hukuman kayak gitu. Kalau menurut aku sendiri itu kayak hukuman seperti itu ya mungkin pantas kayak yang udah dijelasin di video tadi. Mungkin ada sebuah pukulan kecil atau gimana itu bisa saja membuat jerah dari siswa itu dan mungkin akan membuat trauma, dan trauma itu pasti akan teringat di pikiran dia dan dia nggak akan melakukan kesalahan yang sama. Kita lihat coba orang-orang yang dulu yang diberikan hukuman dan sebagainya seperti itu, pasti dia akan konsisten dengan apa yang dilakukan. Dia nggak akan melakukan hal-hal yang sekiranya pernah dia diberikan konsekuensi seperti itu. Sebelumnya aku mau tanya nih, apakah dari
kalian ada yang pernah diberikan hukuman fisik apa di Kalau sekolah? dari aku sih pernah. Apa aja Karena kan? kan aku ikut organisasi ya, pasti kan ada aturannya juga, ada konsekuensi, ada konsep, ada apa ya kayak ya ada peraturan-peraturan di organisasi itu. Pasti kan kalau kita melanggar kesalahan ada konsekuensi yang kita dapat berupa hukuman fisik. Iya, jatuh hukumannya. Ya kayak push up, terus lari, jalan jongkok. Gini tuh kamu ngerasain manfaatnya nggak jadi hukuman itu? Ada sih, soalnya kan sebelumnya pandemi jadi nggak banyak beraktivitas. Sekarang karena ikut kayak gini ada manfaatnya juga. Kalian dulu Oh, ya. fisik apa? Apa sih? Itu nek wonge waktu wong Nah, sih. Tapi itu Iya. enggak waktu orang enggak sih. Apa? mungkin gue menyinggung. Nah, coba nih, aku tanya kau. Sekarang kan sekolah kan udah nggak diperbolehkan untuk memberikan hukuman fisik. Nah, dari kalian itu pendapatnya gimana? Kalau misal ada yang dari orang tua siswa itu lapor ke pihak polisi atau kemana kan pasti ya kena pihak sekolah. Nah, dari kalian itu tanggapannya gimana? Apa sih? Jadi berarti maksudnya Misal masih kayak waktu dulu tapi tentang apa? Baik sih. Masa tapi kan dari pihak sekolah kan juga ada alasan kenapa mereka ngasih hukuman fisik itu ke siswa tersebut. Nah, semisal siswanya nggak terima, mereka waduh ke orang tua mereka, ya harus tanya dulu alasannya mereka digituin kenapa. Semisal emang alasannya nggak jelas, cuman kayak hal kecil atau yang sepele, ya lapor polisi, ya monggo. Tapi semisal mereka emang lakuin kesalahan yang bilang pantas lah dikasih hukuman kayak gitu, ya udah orang tua mereka juga harus ngerti, nggak selalu bela anak mereka. Tapi semisal orang tuanya kayak bantah jangan pakai hukum fisik, kan bisa dengan cara lain. Nah, cara lainnya apa? Ya kan bisa secara verbal, nggak secara fisik. Semisal dari gurunya udah ngelakuin cara verbal tapi tetap aja bilang, Ya berarti salah anaknya. ya berarti Iya. ujung-ujungnya ke orang Itu tua. kan tadi tipe orang bisa beda ya. Kalau dikasih tahu secara fisik biasanya dia yang langsung dia bisa malah makin dia. makin Ya ada yang kayak kenal sih. ada juga yang apa? Ya ada sih apa sih? Bisa. Ya bisa masih ada. Jadi kan tergantung tipe anaknya. Tidak. Nah, yang paham dengan tipe anaknya itu siapa? Orang tua apa guru? Orang tua. Ya udah, berarti kalau misalnya ada kesalahan kayak gitu dan dilaporin ke polisi, harusnya orang tuanya tuh nggak mau, harus nyari tahu dulu ke anaknya dulu. Ya kan mereka yang tahu sendiri tipe anaknya gimana, ya mereka yang ngasih tahu ke anaknya, bukan ngelaporin gurunya karena ngelakuin hukuman fisik. Berarti intinya tuh orang tua harus ngerti anaknya itu gimana. Jadi orang tua jangan langsung menyalahkan itu diberikan hukuman fisik, kasihan misalnya gitu. Kita harus melihat misal siswanya itu melakukan kesalahan apa dan itu yang kita diberikan apa itu pasti kita harus timbang. Tapi juga dari pihak kalau ibu guru juga harus ada komunikasi ke orang tua siswa. Jangan semena-mena mentang-mentang anaknya berlaku ini langsung kasih hukuman yang berat, langsung kasih hukuman yang nggak pantas buat mereka. Demikian uji pikir 3 dan 7 dari sang kami, yaitu sang satu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.